Tuhan, biarkan darah-Mu yang membasuh kami, darah-Mu yang melingkupi hidup kami, darah-Mu yang memproteksi kami, dan darah Tuhan yang mengalirkan berkat-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa pagi hari ini, kami semua yang hadir di sini maupun setiap kami yang mengikuti acara kebaktian hari ini dimanapun mereka berada di Indonesia ini, Engkau memberkati, dan bahkan di bangsa-bangsa lain Tuhan juga memberkati. Karena kami tahu kuasa darah-Mu sanggup menyentuh kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau bicara, Engkau mengajar kami dengan hikmat, marifat, dan pengertian daripada-Mu. Kemuliaan kami berikan hanya bagi Yesus, Raja Tuhan dan Penyelamat kami, yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, kita mau lanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Mari kita lihat lagi sebagai dasar kita di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Pagi ini saya ingin Anda konsentrasi, karena apa yang saya sampaikan ini sebetulnya cukup berat untuk pengertian kita kalau tidak konsentrasi. Tapi kalau Anda bisa tangkap ini, saya berkata buat saudara, mulai hari ini ada perubahan besar dalam hidupmu. Lihat 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama saya mau baca dulu sampai dengan ayat yang kedua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara sekalian, ada sebuah kondisi yang sangat kontradiksi sekali. Saya beberapa minggu ini membaca akan ayat ini, dan sekali lagi saya mau berkata, ini kontradiksinya. Ada seorang pria yang takut akan Tuhan. Dan pria itu bukan pria biasa. Dia seorang nabi Tuhan. Kemarin saya berkata, di zaman perjanjian lama, kalau orang bisa mendapat predikat nabi, artinya orang itu sudah teruji kenabiannya. Di zaman itu kalau orang bernubuat salah, langsung dirajam dengan batu. Jadi kalau orang mendapat predikat nabi, itu berarti paling tidak ada tahun-tahun dalam hidupnya, dia membuktikan akan kenabiannya. Dia membuktikan dia sungguh mendengar suara Tuhan, dan dia menyampaikan suara Tuhan dengan akurasi yang luar biasa. Dan ternyata bukan sekedar itu. Dia juga seorang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau Anda membaca 2 kata ini, nabi yang takut akan Tuhan, dan Elisa tidak menyanggah perkataan istrinya, maka dapat dipastikan benar keadaan dari nabi itu yang ternyata kemudian meninggal dunia. Tetapi kalau kita membaca cerita tentang orang yang takut akan Tuhan dan dia seorang nabi, maka kita membayangkan betapa Tuhan pasti akan membuat dia sangat diberkati dan hidupnya dalam kelimpahan. Namun kenyataannya, nabi yang takut akan Tuhan ini, hidupnya tidak seperti yang kita pikir. Karena ternyata kalau Anda membaca di Alkitab, dia terbelit hutang, minimal istrinya terbelit hutang, dan tidak bisa membayar, sampai anaknya nyaris jadi budaknya orang lain, dijual sebagai tebusan hutang. Saudara sekalian, kalau Anda membaca ini, bukankah ini sebuah pertanyaan besar? Kenapa orang yang takut akan Tuhan, dan dia seorang yang berkarunia, ternyata urusan soal berkat secara jasmani tidak ada kaitan langsung? Nah,
Kita sudah bahas selama beberapa minggu akan hal ini. Hari ini saya mau ajak Anda melihat satu hal lagi. Bahwa ternyata yang namanya berkaitan dengan urusan keuangan dan kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan sebuah dunia yang punya hukum yang tersendiri. Ketidakmampuan kita memahami akan hukum Tuhan ini, termasuk salah satu penyebab mengapa sebetulnya hidup orang percaya banyak yang tidak mengalami terobosan besar dalam hidupnya. Saya berkata, uang bukan segala-galanya, tapi itu merupakan bagian realita kehidupan di mana setiap hari kita membutuhkannya. Ada orang-orang yang berkata, Pak, saya memilih jalan hidup miskin. Saya berkata, silahkan kalau itu pilihanmu. Tapi saya tidak berkata bahwa semua orang Kristen mesti memilih jalan hidup yang sama. Bayangkan kalau seluruh dunia pengemisnya Kristen semua. Gara-gara berkata, inilah pilihan saya. Saudara tidak akan jadi berkat bagi orang lain. Anda jadi beban bagi orang lain. Nah, saya berharap kita mau bicara dari hati, fair apa adanya. Tidak usah kita bicara yang terlalu muluk-muluk kalau itu bukan sebuah calling khusus dalam hidupmu. Tapi saya mau berkata, sesungguhnya Tuhan ingin semua anak-anaknya hidup dalam anugerah dan diberkati Tuhan. Amen, saudara. Nah, sekarang saya mau teruskan hari ini. Coba perhatikan baik-baik, karena ini akan memberikan banyak hal. Tapi sesungguhnya saya berkata lagi, kalau Anda bisa tangkap ini dengan kuat, hidupmu akan ada perubahan. Anda pulang jadi orang yang berbeda. Siapa yang tahu bahwa hari ini orang Yahudi termasuk orang yang paling diberkati Tuhan. Secara materi hidupnya, fisiknya diberkati Tuhan luar biasa. Coba angkat tangan gitu. Siapa yang percaya itu? Anda mesti percaya karena datanya mengatakan begitu. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang memberi saya buku, judulnya itu antik. Sialan, Beckham ternyata Yahudi. Judulnya begitu, sialan. Jadi mereka itu sampai frustrasi. Mau ketemu siapapun yang hebat Yahudi, main bola Beckham, Yahudi juga, dari mamahnya. Dan Yahudi itu mengakui keyahudian lebih kuat dari jalur ibu. Karena mereka berkata, ibu itu yang mengandung, makanan darahnya dari ibu semua. Jadi kalau ibunya Yahudi, pengakuan keyahudiannya lebih kuat. Sehingga orang ini tulis buku, sialan katanya. Beckham ternyata juga Yahudi. Jadi mau main bola pun ketemu orang Yahudi. Anda mungkin ketemu pemiliknya Chelsea, itu juga orang Yahudi. Mau bagaimana, saudara? Nah, kenapa bisa seperti itu? And by the way, mulai hari ini Anda boleh bisa mau daftar tur ke Israel, sudah dibuka ke Ibu Ribkah ya. Tanggalnya setelah Lebaran, 14 sampai 21 September. Kalau Anda mau gabung, cepat-cepat ke Ibu Ribkah. Karena terbatas. Waktu Korea itu hanya dalam 2 minggu full, penuh. Dan ini Israel Anda yang pertama kali saya umumkan. Saya tidak umumkan di Jakarta dulu. Jakarta 2 minggu lagi. Tinggal 3-4 tempat saya umumkan Jakarta. Lalu mereka ramai sendiri. Kalau Anda mau, harganya 1.775. Murah sekali. Jadi kalau Anda mau cepetan daftar ke Buripka. Minimal setor nama di situ. Pak, saya setor nama sampai kurang 1 hari saya berangkat. Puji Tuhan, tercatat di surga, tapi tidak dalam tur ini. Nanti ada aturannya. Oke, sekarang kita belajar tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya sesuatu yang aneh. Nah, saya mau ajak Anda serius perhatikan ini supaya blessing mereka sampai kepada kita. Sebetulnya, saudara sekalian, ini blessing yang sama bisa lebih kuat turun dalam hidup orang percaya. Dari mana kita bisa mengerti? Coba kita akan lihat ya. Orang Yahudi itu kalau menyebut uang, sampai dengan hari ini, mereka punya istilah bagus sekali. Istilah yang dipakai adalah kesef damim. Nah, kata kesef damim itu artinya silver blood atau perak darah. Ayo. Pernahkah Anda berpikir orang Yahudi itu kalau nyebut uang adalah perak darah, silver blood? Orang berkata, Pak, apakah mungkin karena itulah maka Yudas itu menjual Yesus dengan 30 keping perak? Saya pikir nanti ujungnya bisa nyampe ke sana. Tapi hari ini saya nggak mau ngomong Yudas lah.
Orang Yahudi menyebutnya sebagai perak darah. Nah kalau cuma perak ya biasalah. Ya zaman itu orang pakai perak sebagai mata uang lebih banyak. Tapi kenapa ada kata darahnya? Nah di sini Anda harus mengerti. Karena setiap kali orang itu menyebut apapun, di belakangnya selalu ada sesuatu kebenaran yang membackup-nya. Untuk membedah isinya dengan mengerti semuanya itu akan membuat kita paham di mana sebetulnya akar dari berkat mereka. Bayangkan ya, buat orang Yahudi, uang adalah perak darah. Artinya uang itu bukan cuma di dompet mereka. Di seluruh tubuh mereka selama mereka masih hidup. Kalau jalan ini duit. Kemanapun mereka pergi, goyang. Karena apa? Darah itu di seluruh badan dan tubuh kita. Ya kan saudara? Kalau kita nama uang apa? Ya uang. Apa itu uang? Ya uang. Apa itu uang? Uang. Nggak tahu saudara, nggak ada artinya. Atau duit. Ya, duit itu apa? Ya duit. Apa itu? Ya cuma itu aja. Mereka lain lagi. Mereka menggunakan kata kesef damim artinya perak darah. Nah sekarang kita harus melihat bahwa kalau itu berkaitan dengan darah, di situ Anda mesti melihat sebuah kebenaran yang tertentu. Nah, apapun sebetulnya. Sekarang gini pertanyaannya. Ini darahnya siapa? Kalau uang itu adalah perak darah, di dalamnya ada darahnya. Sebetulnya pertanyaannya adalah darahnya siapa? Kalau itu darah manusia dan kemudian digunakan dengan tidak benar, ada kejahatan di dalamnya, tercecer, terjatuh di dalam kejahatan. Itu menciptakan kutuk. Dari mana kita tahu? Kita lihat sekarang Kejadian pasal yang keempat. Kita akan banyak baca ayat pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang keempat. Saya harap Anda bisa mengikuti dengan baik. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah judulnya pasal 4 adalah Kain dan Habel. Pada waktu itu Kain membunuh Habel. Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ketika Habel dibunuh, darahnya tumpah, netes ke tanah, merembes ke tanah, teriak dari tanah, darah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12, perhatikan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah perhatikan ya, darah Habel tertumpah dengan cara yang tidak benar dan di dalam kejahatan hati daripada Kain. Karena iri sebetulnya. Waktu darah tertumpah ke tanah, maka akibatnya tanah juga terkutuk karena dia. Makanya Anda mesti mengerti. Orang Kristen harus paham ini. Saudara, kalau Anda pegang uang, Anda buat dalam sebuah kejahatan, itu efeknya akan mengerikan. Orang Yahudi, kalau dengan sesama orang Yahudi, nah ini memang gawatnya. Kalau dengan orang bukan Yahudi, dia main sikat, saudara. Kalau dengan sesama orang Yahudi, karena ini perak darah, mereka tidak pernah dapat dikatakan ingkar janji, apalagi ngemplang, saudara. Sebab mereka tahu itu mendatangkan kutuk. Satu hari, ini kejadian yang sungguh-sungguh nyata. Seorang teman saya cerita. Dan dia orang Yahudi. Suaminya juga orang Yahudi. Dia cerita yang terjadi. Di New York itu, kalau mereka bursa jual beli berlian, tidak pernah pakai tanda terima. Nah, satu hari ada seorang Yahudi ngambil berlian dari orang lain yang dia mau jual. Ketika dia ambil, dia ngomong dengan lesan, harganya sekian puluh ribu dolar. Dia ambil itu berlian. Mereka cuma salaman, tanda setuju, sepakat. Tidak ada bukti, tidak ada apapun. Kalau kita, terus kemudian, mana buktinya? Itu kamu ngelindur. Kan begitu kan? Kalau itu kan gayanya begitu. Tiap bangsa berbeda. Saya tahu ada bangsa-bangsa yang kejam dengan sesamanya. Tapi kalau Yahudi ini beda. Begitu mereka terima berliannya,
dia keluar, dirampok orang. Saudara. Dirampok, berliannya hilang. Apa yang terjadi kalau Anda seperti itu? Oh iya, saya lapor polisi, Pak. Terus kemudian ya saya ngomong sama orangnya, saya dirampok. Terus kamu bayar nggak? Ya enggak, saya bayar, saya dirampok. Kan begitu kan, saudara? Apalagi harganya puluhan ribu dolar. Ratusan juta, mungkin miliaran. Ya berkata, gua dirampok kok suruh ganti. Dia tidak, saudara. Dia dirampok, dia lapor polisi. Tapi dia tidak pernah menghubungi orang yang berliannya itu dia ambil. Apa yang dia buat? Ini saking dia berkata, ini adalah perak darah. Kalau aku sampai tidak bayar ini, itu utangnya seperti utang darah. Jadi kalau Anda bisa bayangkan ya, buat kita duit itu cuman apa? Buat mereka itu nyawa mereka. Kalau Anda lihat di Imamat, the life is in the blood. Nyawa, jiwa orang itu ada dalam darah. Makanya duit itu jadi jiwanya mereka. Ngalahkan mereka dagang susah. Tapi ini kenyataan, saudara. Yang dia buat apa? Dia ambil duit yang dia masih punya. Dia terbang ke Las Vegas. Dia judi, saudara. Dia judi. Dan ajaibnya, menang. Ketika sampai jumlah yang harusnya dia bayar, dia berhenti. Dia bawa pulang duitnya. Dia bayar penuh kepada orang yang kepadanya dia ambil berlian itu. Dia lapor polisi. Tapi dia cari uang. Kalau perlu dia judi. Untuk membayar akan berliannya. Saudara, kalau Anda bisa melihat sebuah bangsa. Dengan cara melihat duitnya seperti itu. Bagi mereka itu perak darah. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana cara mereka memperlakukan uang itu. Membuat sebetulnya mau tidak mau blessing Tuhan itu luar biasa. Karena kalau orang tidak menghargai milik orang lain. Alkitab berkata kan. Kamu tidak setia dalam harta milik orang lain. Siapa yang akan mempercayakan hartamu yang sebenarnya? So, buat orang Yahudi seperti itu. Ketika darahnya Habel ditumpahkan, maka tanah terkutuk karena itu. Dan buat Kain, tanah tidak pernah memberikan hasil yang maksimal. Sebab darah ditumpahkan di situ. Saudara, miliki kebiasaannya. Jangan suka dan gemar berhutang. Dan apalagi tidak membayar. Banyak orang bangga, tapusi dia tak bayar. Kalau Anda terkenal sebagai orang yang tukang utang gak pernah bayar. Sebetulnya seperti numpain darah dengan cara yang salah. Bagaimana Anda berharap Tuhan akan memberkati hidupmu. Engkau akan disesali banyak orang. Dan satu hari keadilan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Oke? Nah sekarang begini. Kalau darah manusia seperti itu. Nah orang Yahudi ini darah yang bagaimana? Kalau kita mau melihat akan akarnya, mari kita balik atau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-17. Karena di sini ada darah lain yang tercurah. Kejadian pasal 17, saya ajak Anda lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judulnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan perhatikan, garis bawahi. Daripadamu akan berasal siapa? Raja-raja. Kita mengerti ini tahun raja-raja. Saya berdoa banyak raja-raja dimunculkan Tuhan. Tapi harus dari benihnya Abraham. Karena ini janjinya Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal,
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Perhatikan ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Berarti uang itu bisa membuat orang terhisap dalam kelompoknya, keturunannya Abraham, karena perak darah. Teruskan lagi. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara sekalian, coba perhatikan. Abraham, ini benihnya Abraham. Kepada Abraham Tuhan berkata, raja-raja akan lahir daripadamu. Nah, ini tahun raja-raja kan. Kalau Anda mau berkata, Pak, saya mau bagian daripada Abraham. Ternyata bisa. Karena Alkitab mengatakan di dalam Kristus, kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Nah, janjinya diantaranya bahwa dia diberkati, pasti itu, tapi dari keturunannya akan muncul raja-raja. Sekarang perhatikan lebih jauh. Nah, apa esensi paling hebat dari sebuah sunat? Sebetulnya bukan cuma kulit katan yang dikerat atau dipotong. Tapi sunat itu esensinya adalah ketika dipotong, dikerat, darah terpercik. Nah, bagaimana itu? Kenapa darahnya, Pak, yang penting? Coba sekarang kita lihat Keluaran pasal yang keempat. Nanti saya akan rangkum lagi. Anda ikuti dulu, caratin dulu, nanti saya akan rangkum lagi. Oke, Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat. Keluaran 4. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Keluaran 4, 24, 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi begini saudara ya, Musa itu lupa nyunat anaknya. Karena dia kawin di negeri orang Midian, dia dapat istri orang Midian, ya ketika lahir sudah nggak inget lagi. Dan kemudian dia lupa nyunat anaknya. Padahal Tuhan ngomong sama Abraham, kalau ada yang tidak disunat, harus dibinasakan. Nah, Tuhan ini Tuhan yang terikat dengan janji. Kalau dia berkata, aku janji seperti ini, harus digenapi. Padahal sebelumnya, Musa diutus kembali ke Mesir. Menurut saya, ini yang terjadi. Setan ngadep Tuhan, dia berkata, dia tidak nyunat anaknya. Maka engkau berkata, dia harus dibinasakan. Lalu Tuhannya berikhtiar. Nah, berikhtiarnya, tapi begini Tuhan itu. Tidak pernah bisa salah. Dan tidak pernah bisa kalah. Bapaknya berkata gini, oh jadi kamu minta supaya Musa itu dibunuh ya? Ya, kenapa? Mungkin ya, kira-kira begitu. Diajak debat nih sama Tuhan. Diam-diam Roh Kudus bisiin Sipora. Anakmu belum disunat loh. Kalau enggak disunat, bojomu mati loh. Suamimu mati. Oh gitu ya katanya. Nah, iblis kan tidak maha hadir. Roh Kudusnya nyelinap kepada istrinya Sipora bisi. Terus disunat sama Sipora. Itu ceritanya. Makanya Tuhan tidak pernah kalah. Setan mau pinternya seperti apa, nggak menang. Karena tetap dia cuman ciptaan. Kita lihat lagi ceritanya. Ayat berikutnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu. Dipotongnya kulit katan anaknya.
Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, lihat perkataannya, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ada kata darah di situ. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu untuk mengingat sunat, karena mengingat sunat itu. Sunat itu yang esensi paling ajaibnya adalah darah yang tercurah. Ketika dikerat, darahnya keluar, ditempelkan di kakinya, dia teriak, pengantin darah bagiku. Dia mau berkata, aku lakukan demi dia, dan lihat darah anakku tercurah, maka selesai. Sebelum Tuhan bunuh, Musa sudah melakukannya oleh istrinya. So, sebetulnya saudara, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu, yang terlibat paling kuat adalah yang namanya darah. Nah, sekarang berarti apa yang terjadi? Ada dua macam darah. Darah manusia atau darah perjanjian. Dan darah perjanjian itu sebetulnya yang paling ajaib cuman satu. Darah Yesus sendiri. Nah, sekarang bayangkan ya. Orang Yahudi itu ikut darahnya Abraham. Kita di dalam Kristus masuk di situ, tapi bukan sekedar darahnya Abraham, tapi darah Yesus. Bayangin betapa sebetulnya orang percaya ini luar biasa. Teruskan dulu saudara, teruskan dulu. Siapa yang sudah mulai bingung, coba angkat tangan. Diampuni dosamu. Saudara. Siapa yang sudah rodok mudeng, coba angkat tangan. Oke, puji Tuhan, Anda orang-orang pintar. Terusin lagi, terusin lagi. Sebab ini penting buat hidup saudara. Oke, perhatikan. Jadi kalau Alkitab berkata Abraham, raja-raja akan lahir daripadamu. Dari benihmu, berarti ada yang namanya berkat secara turun-temurun. Atau berkat generasi. Dalam hidup Abraham ini, ada namanya berkat yang turun-temurun. Sebelum Abraham tidak ada. Abraham, orang Yahudi kalau berkata, aku menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu dimulai dengan Abraham karena berkat turun-temurun ini diucapkan Tuhan kepada Abraham. Berlaku buat Abraham dan keturunannya. Dan itu tandanya adalah perjanjian berupa darah yang terpercik. Orang Yahudi menyebut uang sebagai perak darah. Selalu mengingat kami darahnya Abraham. Yang pernah Abraham buat darah itu sampai ke kami. Uang ini adalah uang darah dari darahnya Abraham. Ini yang memberkati. Maka warisan Abraham jatuh kepada kami. Nah itu sebetulnya pengertian yang dahsyat. Nah sekarang lihat lebih jauh. Lihat lebih jauh. Ibrani pasal yang ke-7. Karena ada lagi yang ternyata turun-temurun. Dan ini mau tidak mau sebetulnya paralel saudara. Antara yang dari Abraham itu dua cabangnya. Satu yang bicara berkat. Tapi ada kaki yang kedua. Ini seperti satu orang dengan dua kaki. Kaki kanannya adalah blessing. Raja. Kaki yang satu ada lagi. Nah ini harus bergerak dua-dua. Kalau kakimu bergerak hanya satu akan timpang. Kalau dua-dua bergerak akan luar biasa. Nah satunya apa yang turun-temurun? Yang juga masuk di darahnya Abraham. Ibrani pasal yang ke-7. Sekarang saya ajak Anda lihat mulai ayat yang ke-6. Nanti saya akan rangkum semua, saya akan ulang semua supaya Anda bisa nangkap. Ibrani 7, lihat mulai ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8 perhatikan. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Di sini yang menerima itu manusia fana. Kalau Anda membawa perpuluhan, manusia fana yang menerima.
Dalam hal ini kalau di gereja, saya dengan teman-teman para hamba Tuhan, pengurus gereja, di sini menerima. Koma. Dan di sana, iyanya huruf besar. Di mana di sana? Di sana. Waktu Anda mengembalikan perpuluhan, kami menerima, tapi di sana yang menerima, Dia, Tuhan itu. Yang tentang Dia diberi kesaksian bahwa Ia hidup. Jadi kalau Anda mengembalikan perpuluhan, sebetulnya begini, Anda bersaksi, aku punya Tuhan yang hidup. Itu bukti engkau mengatakan, percaya engkau punya Tuhan yang hidup. Loh Pak, saya percaya, tapi kan saya tidak harus memberi. Alkitab berkatanya, waktu kau memberi, engkau menyaksikan Dia hidup. Kalau engkau berkata, saya nggak usah memberi, Dia mati buat saudara. Bagimu, Dia tidak hidup. Terusin lagi, ayat berikutnya. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham, dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab, perhatikan, Lewi juga terima persepuluhan. Ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi waktu Abraham memberikan persepuluhan, orang Lewi di mana? Masih di dalam Abraham. Kan belum lahir. Dia kan anaknya Yakub. Daripada Anda terlalu bingung, saya mau jelaskan. Tak rangkum dulu, saudara. Nanti ini kalau enggak mudeng, repot ini. Tiwas keringetan, saudara. Dengerin ya, dengerin. Orang Yahudi itu percaya bahwa uang sama dengan perak darah. Oke? Nah sekarang, kalau kita mau bertanya, ini darah siapa? Dua macam. Darah manusia biasa atau darah perjanjian. Orang dunia itu uangnya adalah uang darah manusia biasa. Makanya Alkitab berkata, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Begitu numpahkannya salah, menggunakannya keliru, tidak benar, maka akibatnya bukan berkat yang turun, tapi kutukan. Ngerti saudara ya? Tapi ini darah. Alkitab mengatakan, the life is in the blood. Nyawa orang, jiwa orang ada di dalam darah. Pak, kenapa orang dunia kok kaya raya? Sebab mereka menggunakan nyawa itu dengan benar. Mereka punya segala cara, mereka gunakan dalam kecerdasannya. Nah hari ini orang Kristen terpesona dengan kecerdikan orang dunia, lalu pengen tiru gaya dunia. Saya bilang, daripada Anda tidak tiru-tiru yang bagus, tidak masalah sebetulnya. Tapi itu merupakan darah manusia biasa. Tuhan punya darah yang lain. Silver blood, perak darah ini, ada darah yang lain. Inilah darah ini darah yang pernah diteteskan oleh Abraham. Oleh karena itu merupakan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Bentuknya Abraham sunat. Dan keturunannya, darahnya ditumpahkan. Dan Tuhan berkata, janjian ya, agreement ya. Pokoknya kita janjian seperti ini. Kamu tumpahkan darahmu. Dengan demikian, maka perjanjianku masuk ke hidupmu. Dan kelak keturunanmu. Yang disebut tadi masih dalam tubuh bapaknya itu artinya belum lahir. Kalau Anda hari ini berumur 20 tahun Anda belum nikah, cucumu masih ada dalam tubuhmu. Kalau engkau menikah punya anak, anakmu kelak menikah punya anak, nah itu baru lahir dari situ. Artinya keturunan kita kelak itu, istilah Alkitab, masih dalam tubuh kita. Nah, maka Tuhan berkata begini, begitu Abraham disunat, begitu darah ditumpahkan, maka itu darah yang berbeda dengan darah seperti darah Habel. Darah ini ada ikatan perjanjiannya dengan Tuhan. Yang di dalamnya dikatakan, raja-raja akan lahir daripadamu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kamu akan diberkati, keturunanmu akan diberkati. Semua blessing yang luar biasa.
turunnya kepada Abraham. Dan siapapun yang waktu itu masih ada di dalam tubuhnya Abraham. Dan ajaibnya termasuk kita. Kalau kita jalurnya muter dikit. Lewat Yesus Kristus, kita keturunan Abraham. Dan dikatakan, dan berhak terima janji itu. So peristiwa Abraham disunat. Sebetulnya itu penting. Karena itulah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan perjanjian Tuhan dengan Anda dan saya. Darimu akan lahir raja-raja. Dan karena kita keturunan Abraham. Maka Anda berhak terima janji itu. Oke? Silver blood di situ. Lalu kemudian terusin lagi. Begitu Abraham disurat, itu kan turun-temurun. Blessing, 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 blessing. Nah khusus soal uang. Ada lagi. Yang tadi saya berkata, kaki yang satu. Bahwa dalam badan Abraham ini, itu ada yang namanya Lewi. Dan kita juga. Nah, waktu Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya, maka itu juga berlaku buat kita. Orang mengembalikan perpuluhan itu seperti nyunat. Tiap kali engkau sunat. Yang engkau bawa ke Tuhan itu bukan duit biasa. Darah. Saya harap Anda ngerti ini. Tiap kali engkau memberi persembahan. Kalau engkau tanya Tuhan dalam ketepatan. Tiap kali engkau kembalikan perpuluhan. Yang engkau berikan itu berat darah. Maka itu pengesahan tanda bahwa engkau betul-betul anaknya Abraham. Nah orang Kristen itu selalu ributnya soal perpuluhan. Ada orang-orang tidak mau ke gereja gara-gara takut perpuluhan. Itu bodoh sekali. Apa artinya 10%? Dibanding dengan janji Tuhan lewat Abraham nyampe ke saudara. Butuh iman. Tapi itu silver blood. Nah setiap kali kita memberikan sesuatu. Kan ini kan begini ya. Kalau ini duit nih. Ini duit nih. Saya lepas sebagian. Tolong kertas dong. Minta kertas. Supaya mudeng saya kadung keringetan. Kenapa panas ya hari ini ya. Terima kasih. Jadi gini. Kalau ini uang nih. Ini uang saudara nih. Jumlahnya sekian. Ini kalau saya berikan ke Tuhan, saya robek kan? Ini darah. Ngucur nggak darahnya? Ngucur tuh. Saya taruh ke Tuhan. Buat Tuhan dia berkata, kamu melakukan seperti yang Abraham lakukan. Kamu nyunat uangmu. Ini uang silver blood. Waktu Anda taruh di altar Tuhan. Tuhan berkata, maka janjiku kepada Abraham berlaku dalam hidupmu. Sebab perjanjian itu dua belah pihak. Dari Tuhan dia pernah berjanji, dari kita ada syaratnya. Selama syaratnya tidak dipenuhi, dia berhenti. Selama kita melakukan bagian kita, kayak disunat. Taruh. Maka selama itu akan berlaku. Kalau Anda dagang kan begitu kan? Perjanjian selalu dua belah pihak. Tidak ada janjian kok sepihak. Yang berkata, walaupun tidak saya bayar, kirimin terus saya barang. Ada yang minta begitu memang. Tapi tidak pernah berlaku kan seperti itu. Nah ini loh saudara. Nah Pak, kalau ini padahal nanti kelak ujungnya. Perhatiin saudara. Ini yang ajaib. Waktu Yesus lahir, di perjamuan yang terakhir, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Kemudian dia mengambil cawan, dan berkata, inilah darah perjanjian baru. Begitu engkau di dalam Kristus, yang pernah dibuat Tuhan kepada Abraham, diperbaharui, dikuatkan. Bukan lagi tergantung pada sunatnya Abraham, tapi lewat kematian Yesus Kristus. Sehingga apapun yang engkau berikan, nah engkau dia berkata, minumlah. Dengan engkau minum, the blood, darah itu di sini.
Pak, saya bukan orang Yahudi. Tidak punya darah Abraham. Ada darah Yesus di sini. Lebih hebat mana darah Abraham dengan darah Yesus? Kalau kita ngerti ini aja. Kenapa Tuhan berkata, sangkal diri, pikul salib? Ya karena pada waktu itu seperti engkau berdarah. Dan yang keluar bukan darah manusia kita. Darah Yesus. Makanya ada seorang bapak gereja pernah berkata, the blood of the martyr is the seed of the church. Darah martir itu benih gereja. Sebab bukan lagi dia semata-mata. Waktu orang berkata, aku minum darah Yesus. Maka berlaku dalam hidupmu. Nah, sekarang saya tunjukkan satu ayat lagi. Saya harap dengan ini Anda akan lebih mudeng. Kalau perlu saya ulang lagi, tenang aja, masih banyak waktu. 1 Samuel pasal 17. Karena saya ingin Anda pulang dengan pengertian yang utuh dari Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya baca ayat yang pertama aja karena waktu. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di garis bawahi Efes Damim. Oke, saya jelaskan lagi buat saudara. Ingat, mereka berkumpul, berdiri, berhenti di Efes Damim. Ini ceritanya, saudara. Orang Filistin punya seorang pendekar. Gede, raksasa. Namanya Goliat. Lalu mereka berkata, kita serang orang Israel. Muncul nih Goliat. Buat barisan. Nah, mereka berdiri di tempat namanya Efes Damim. Goliatnya muncul. Di ujung sana tentara Israel. Bagi-bagi ngatur barisan. Goliatnya berkata, ayo kalau berani, maju, 1 lawan 1. Yang kalah jadi budak. Dia maki-maki barisan tentara Israel, dia maki-maki Tuhan, dia maki-maki sumpah serapah. Orang Israel lihat tentara gedenya begitu, gemetar. Begitu lihat itu, mundur mereka, sembunyi, siap-siap. Teriak-teriak, teriak sepanjang hari. Teriak-teriak aja, nyumpah-nyumpahi, teriak-teriak. Besok pagi, sudah malam capek, ya tidur, ngorok. Pagi bangun, makan pagi dulu. Goliat, ngapain? Teriak-teriak, bangun lagi. Dia teriak-teriak lagi. Berapa lama, saudara? 40 hari. Memang ini, penjual jamu pinggir jalan itu. Siapa yang kuat? Teriak-teriak 40 hari. Dan selama 40 hari orang Israel ketakutan. Saya ini bertahun-tahun mikir nih. Kenapa sih melihat sudah ketakutan gitu nggak berkata, serbu, bubar kira-kira. Ya toh? Oh mereka ketakutan loh. Dan ternyata kalau Anda baca orang Filistin itu, Goliat raksasanya itu 5 totalnya. Itu masih ada 4 lagi loh, nggak keluar sudah. Baru 1 teriak-teriak. Tuhan dimaki-maki, raja dimaki-maki, mereka dimaki-maki, semua dimaki-maki. Tapi cuma maki-maki. Loh buat apa perang kok maki-maki orang? Kalau mau perang, perang aja. Oh mereka ngerti itu ketakutan kok. Ditantang agak berani kok. Harusnya kan sikat aja. Ya kan? Sampai kemudian saya baca ini. Ternyata Goliat itu berdiri di Efes Damim. Dan Efes Damim itu artinya, perhatikan. The boundary of the blood. Garis batas darah. Waktu saya ngerti pengertian ini, saya berkata ini dia. Ada darah. Namanya Efes Damim. Garis batas darah. Dan saya mau berkata buat saudara. Goliat setan ini tahu
Ini kalau dilanggar, apes dia. Kematian kekalahan Goliat ditentukan waktu. Anda tahu kapan itu? Daud maju bawa tongkat. Alkitab mengatakan dia mendekati Daud. Dia langgar efes damim. Dia langgar garis darah. Dia lompat. Selesai. Sisanya cuma akibatnya. Dan ini Tuhan berikan buat Anda. Namanya darah Yesus. Jadi kalau Anda malam engkau berkata, Tuhan, tutup rumahku dengan darah Yesus. Efes damim. Setan cuma inguk-inguk gregetan, saudara. Melanggar apes. Setan berkata, tak langgar apes. Makanya setan ora doyan dulit orang dulit. Bukan karena Anda sangat kecut dan pedes. Bukan. But by the blood. Karena darah Yesus. Bayangin banyak orang Kristen tidak tahu. Tiap hari engkau dipelihara, dijagai Tuhan. Ada efes damim. Setan cuma teriak-teriak. Dia tidak bisa melanggarnya. Sebab dia pernah langgar itu. Dan cuma batu kerikil masuk jidatnya. Itu mati paling menyengsarakan buat seorang pendekar. Kalau pendekar mati karena ketemu lawan lebih tangguh, dia berkata mati dengan gagah. Ini cuma mati keliben kerikil. Bayangin saudara. Itu mati yang paling mengerikan buat seorang Goliat yang sudah teriak-teriak 40 hari. Tapi dia ngerti sebetulnya ada efes damim. Ketika yang muncul bocah cilik caangon, tersinggung harga dirinya. Lupa ada deblat di situ. Waktu dia langgar garisnya, selesai. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tiap kali engkau terima berkat dan engkau berkata, Tuhan, ada efes damim di sini. How? Kalau engkau punya utuh, Tuhan efes damim, Anda kantongi semua. Tuhan berkata, damimnya di mana, nak? Darmin ada damim kamu tidak punya. Tapi waktu engkau berkata, ini Tuhan, dalam ketaatanku, ini Tuhan, maka ada efes damim di situ. Dan tiap kali engkau bawa korban, engkau tumpangi tangan, engkau berkata, ada the boundary of the blood. Setan tidak bisa sentuh saya. Dan tiap kali engkau angkat tanganmu, engkau berkata, putari dengan darahmu, bungkus dengan darahmu, ada efes damim dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa menyentuh hidupmu. Dan itu jadi bagian dari hidupmu. Perjanjian Abraham. Darah yang ditumpahkan Abraham. Yang menciptakan janji Tuhan. Akan lahir raja-raja dari keturunanmu. Akan muncul dalam kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi, setan tidak bisa menyentuh. The devil cannot touch you because of the boundary of the blood. Oleh karena ada efes damim dalam hidupmu. Saya harap Anda nangkep ini. Itu akan membuat Anda dan saya jadi orang yang berbeda. Setiap kali engkau menghadapi serangan apapun, kau bilang, Tuhan, darah Yesus, darah Yesus melingkupiku. Dan engkau berkata, setan, kau lihat garis batas itu. Langgar kalau engkau berani. Dia akan berkata, no way. Sebab hari dia melanggar itu, finish, selesai. Makanya di Wahyu dikatakan diantaranya, kita mengalahkan dia dengan darah anak domba. Dengan the blood of the lamb. Dengan darah anak domba. Sebab itu efes damim dalam hidupnya. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Ada anugerah Tuhan yang besar. Lagi saya mau baca satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Saya agak senang karena Anda sudah mulai mudeng, saudara. Lihat kitab Tawarikh. Lihat kitab Tawarikh. Satu Tawarikh. Pasal yang ke-11. Ayat 12. Saya baca ayat 11.
Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Perhatikan. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim, garis bawahi. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Eleazar ini berdiri dengan Daud di Pas Damim. Kata Pas Damim sebetulnya juga Efes Damim. Itu kata yang sama dengan pengertian yang sama, the boundary of the blood. Mengapa Eleazar bisa mempertahankan itu? Ada sebidang ladang. Semua orang sudah kabur, kalah. Satu orang ini mendampingi rajanya. Ladang itu penuh dengan jelai. Dia berkata, ini tuayan tidak akan aku serahkan kepada orang Filistin. Berapa banyak Anda kehilangan tuayan dalam hidupmu karena musuh menyerang. Tapi kalau ada Efes Damim, the boundary of the blood, Anda berdiri mempertahankannya. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena darah Yesus membuat setan tidak bisa mengalahkanmu. Dan Tuhan memberikan kemenangan besar dalam hidupmu. Saya berdoa Anda bisa ngerti. Sebab ini mempengaruhi setiap kali kita membawa korban kita. Dan saya berdoa tidak ada lagi orang yang mengentengkan tiap kali kita membawa korban. Karena ternyata efeknya besar. Setiap kali engkau berangkat pergi, engkau angkat tangan berkata, Tuhan, biar darahmu melingkupi aku. Kalau dia gerakan urapi mobilmu, urapi berkata Tuhan, the blood of Jesus. Darah Yesus, selubungi aku, proteksi aku. Engkau ngomong ke setan, engkau dengar. Ada Efes Damim, ada garis batas darah. Dan ini bukan darahku, ini darah Yesus. Dan oleh karena darah itulah Anda di sini pada hari ini. Bukan karena darah manusia, tapi darah Yesus. Dan saya berdoa, kalau itu Anda terapkan dalam hidupmu, betapa dahsyatnya orang Yahudi diberkati karena sunat kepada Abraham. Anda tahu zamannya Yesus, kalau orang memberi persembahan, my goodness, saya baru lihat diagramnya, itu di bait Allah kotak persembahan itu 13, saudara. Jadi orang masuk tuh keledek 13. Sampai hari ini, kalau mereka sudah bicara soal bait Allah dan tentang Tuhannya, gila saudara. Gila betul. Sebab mereka tahu, itu membuat berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidupnya. Anda dan saya punya darah yang lebih tinggi dari darah manusia manapun. Namanya darah Yesus. Dan itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Nah, dengarkan pagi hari ini saudara. Mulai hari ini, jangan biarkan setan merusak hidupmu. Ada Efes Damim, ada darah Yesus yang membuat engkau bisa mempertahankan ladang dan tuayanmu. Dan setan tidak akan pernah menyentuhnya. Pembalikan keadaan dimulai kalau engkau ada di Efes Damim. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Semua berdiri sama-sama. Semua berdiri sama-sama. Harapata shikakata sokoro pushikiara kata. Sikarapata sokoro sikana kata. Yara sekere kata sokoro musata karalama. Yana sokoro sikayana sekere kata kora sakaya. Ekoko kora tako sokoro sikayana. Mikato sikara lama sokoro sikare kata. Koro sikana na sikana matako. Mikata sokara sikana kata se. Mikato sikara na sekere kete se. Mata sokoro sikayana mata sokata kalama. Sikara kata sikara mataka. Moko sokoro
Angkat tanganmu satu. Tirukan doa saya dalam nama Yesus. Aku terima darah Yesus dalam hidupku. Darah Yesus ada di seluruh hidupku. Seluruh hidupku tanpa terkecuali. Di dalam nama Yesus ada garis darah yang melindungiku. Tidak ada setan yang bisa menyentuhku lagi. Di dalam nama Yesus aku dikuduskan, aku dipisahkan dari dunia oleh darah Yesus. Dan karena darah itulah hidupku diberkati, hidupku dilindungi oleh karena darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara. Ada sebuah sejarah tentang uang yang menarik sekali. Anda tahu ketika Tuhan kita disalibkan, Pilatus menuliskan dalam 3 bahasa, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik mereka. Ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Romawi. Saya cerita buat saudara, ini yang menarik. Di zaman orang Yahudi, zaman Abraham dan sebelumnya, mereka menjumpai mata uang itu, gambarnya itu domba. Mata uang itu, gambarnya domba. Jadi perak darah itu, Tuhan mau berkata, hanya bagus kalau itu dari darah anak domba. Amen, saudara. Darah anak domba. Tapi di zaman Yunani, berubah. Mata uang itu digambarkan akan berkas gandum yang dituai. Itu bicara soal tuaian, kita mengerti itu. Tapi zaman Romawi, itu gambar raja dengan 7 bintang di atasnya. Di kitab Wahyu, Yesus itu raja yang memegang ke-7 bintang. Saya mengerti itu sudah dinubuatkan lewat mata uang yang berlaku di dunia waktu itu. Bahwa oleh darah anak domba kematian Yesus akan terjadi tuaian yang luar biasa. Dan dari tuaian itu ujungnya Yesus jadi raja di atas segala raja. So uang kita kalau tidak berkaitan dengan ketiga hal itu, it's no good at all. Hanya bagus kalau tiga-tiganya jadi warna dalam hidup kita. Saya berdoa Anda bisa ngerti. Saya berdoa ini the law of blessing yang Anda perlu kenal. Saya berdoa Anda bisa tangkap hati Tuhan dan akan membawa dampak yang luar biasa. Satu pengumuman sebelum kita berdoa sama-sama membawa korban kita hari ini. Tuhan kirim hambanya lagi setelah 2 tahun tidak hadir. Setiap kali beliau datang, secara pribadi saya berkata, ada hal yang Tuhan naikkan dan pengertian dia bawa. Beliau seorang guru yang hebat dan gembala sidang yang diberkati Tuhan. Namanya pendeta Charles Niemann. Hari Jumat jam 6 sore, Sabtu jam 9, Sabtu sore jam 5, Minggu pagi, Minggu sore, Minggu depan ini. Saya minta Anda sebanyak Anda bisa tolong hadir. Saudara, teaching, pengajaran itu penting. Kenapa janda ini tidak, walaupun takut akan Tuhan dan Nabi, suaminya, secara keuangan gak diberkati. Sebab Alkitab berkata, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang engkau ketahui akan memerdekakan engkau. Kalau seorang guru datang, itu penting buat kita dengerin. Karena itu akan membuat kita masuk ke next level kepada hal yang berikutnya. Jangan pernah malas untuk tangkap pelajaran dari seorang guru. Ini orang saya kenal bertahun-tahun. Dan saya mau berkata buat saudara, menginspirasi kita begitu banyak. Saya berdoa, ambil waktu, sisihkan waktu. Untuk semua ketua MK, aktivis semua wajib harus ikut. Karena saya ingin Anda punya kualifikasi naik. Buat semua jemaat saya berkata, kalau boleh saya berkata, please datang, ini penting buat kita. Saya akan di tempat, saya akan dampingi sampai selesai. Dan mari percaya, next level Tuhan akan berikan buat kita. Amen. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau bicara ya Tuhan, berapa yang harus kami bawa kepadamu. Dan Tuhan kau tolong kami mengerti, memahami akan hatimu. Dan waktu kami bagi dan berikan, ini merupakan efes damim.
sesuatu dari darah ini dicurahkan, dan ini karena perjanjian baru dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Bicara ya Roh Kudus kepada setiap kami, dan kami melakukan dengan ketaatan kami. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap untuk memberi